Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Ya, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus. Ya, baik saudara, hari ini saudara tidak melihat gembala saudara ada di tengah saudara, sebab gembala saudara ada di tempat saya di Pemalang dan saya ada di tempat ini, jadi tukar mimbar, tetapi mimbarnya nggak dibawa ya. Ya, baik saudara, langsung tidak berbasa-basi. Kita akan belajar firman Tuhan ya. Saya memberi judul pagi ini adalah Financial Management atau mengelola keuangan dengan baik dan jujur. Ya, mari kita akan buka saudara di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai 13. Demikian bunyinya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca adalah ayat-ayat yang berbicara tentang uang. Nah, dari ayat-ayat ini saudara, setidaknya kita menemukan ada 4 kebenaran tentang uang. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan bahwa uang itu sebetulnya adalah perkara yang kecil. Ayat 10 berkata, siapa yang setia di dalam perkara yang kecil, dia akan setia di dalam perkara yang besar. Siapa yang benar di dalam perkara yang kecil, dia akan benar di dalam perkara yang besar. Dan siapa yang tidak setia atau benar di dalam perkara yang kecil, saudara, maka dia juga tidak akan setia atau benar di dalam perkara yang besar. Nah, kalau saudara membaca ayat yang ke-10 saja, saudara mungkin tidak begitu mengerti sebetulnya perkara kecil itu apa. Tetapi saudara bisa menemukan di dalam ayat yang ke-11, ternyata Tuhan Yesus mengucapkan ayat itu, saudara, berkaitan dengan mamon. Jadi dari pengertian ini, saudara, kita menemukan sebuah kebenaran bahwa uang itu di mata Tuhan sebetulnya adalah perkara yang kecil. Nah, kalau Tuhan memandang saudara uang itu perkara yang kecil, maka kita jangan terlalu membesar-besarkan. Percaya saja saudara, kalau kita menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan terlibat dalam semua apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, saudara, kebenaran yang kedua, bahwa uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah mengukur hidup kita, saudara, apa yang menjadi harta kita itu dari apa yang kita punya. Sebab di dalam ayat yang ke-11
bahwa kalau kita tidak setia di dalam hal mamon, siapakah yang akan memberikan kepada kita harta yang sesungguhnya? Perhatikan saudara, di dalam ayat ini ternyata mamon itu di mata Tuhan bukanlah harta kita yang sesungguhnya. Tetapi harta kita yang sesungguhnya itu nanti kita akan peroleh kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Lalu kemudian kebenaran yang ketiga, saudara, bahwa uang itu adalah titipan Tuhan. Jadi kalau itu adalah titipan Tuhan, saudara, maka apapun yang Tuhan katakan berkaitan dengan uang, saudara tidak boleh menahannya. Selama ini kita merasa sudah berkeringat mendapatkan uang, akhirnya kita berkesimpulan bahwa uang itu adalah milik kita. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, saudara, di sana dikatakan bahwa uang itu adalah harta orang lain. Bukan milik kita. Kalau kita tidak bisa dipercaya di dalam harta orang lain, katanya, maka siapakah yang akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Jadi dari ayat ini saudara, kita menemukan kebenaran bahwa uang yang kita pegang, uang yang kita kelola itu saudara, sebetulnya adalah titipan Tuhan yang suatu saat harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kebenaran yang keempat berkaitan dengan uang adalah bahwa uang itu seringkali menjadi saingan Tuhan. Tidak ada saingan Tuhan, saudara, yang lebih berat daripada uang. Makanya kita menemukan ada orang-orang yang rela meninggalkan Tuhan, rela meninggalkan ibadah. Kenapa? Demi mendapatkan uang. Nah, ini adalah 4 kebenaran, saudara, yang berkaitan dengan uang. Nah, banyak hamba Tuhan, saudara, tidak terlalu berani mengkhotbahkan tentang uang dari mimbar. Kenapa, saudara? Sebab banyak orang berpikir kalau gereja terlalu banyak bicara soal uang, maka itu terlalu duniawi. Atau mungkin hamba Tuhan tidak terlalu berani membicarakan masalah keuangan di dalam mimbar, saudara, karena takut jemaatnya pada lari. Tetapi kalau kita melihat, saudara, di dalam Alkitab, ternyata, saudara, khotbah Tuhan Yesus itu 2/3 bicara tentang uang. Saudara boleh teliti, sementara Yesus berkhotbah, saudara, dari sekian banyak inti yang Yesus jelaskan kepada kita semua, ternyata 2/3 khotbah Yesus itu, saudara, bicara tentang uang. Nah, saudara boleh menghitung, saudara, ada kurang lebih, saudara, 2.000 ayat di dalam Alkitab kita yang berbicara tentang uang. Nah, kalau sebuah hal, saudara, dibicarakan sampai berulang-ulang, 2 ayat saja sudah penting. Apalagi, saudara, kalau sampai 2.000 ayat berbicara tentang uang, berarti, saudara, uang itu penting. Kenapa Tuhan Yesus bicara banyak tentang uang, saudara? Tidak melulu bicara soal sorga, sebab Tuhan Yesus ingin kita tidak salah dengan uang. Makanya, saudaraku yang kekasih, kita perlu mengoreksi sebetulnya nilai uang bagi kita saat ini melebihi Tuhan enggak? Itu perlu diperiksa, saudaraku yang kekasih. Nah, kalau kita bicara uang, saudara, sebetulnya uang itu netral. Tidak ada uang sorgawi atau uang duniawi, saudara. Uang itu netral, uang itu alat semata. Tetapi dengar, saudara, kenapa uang punya peran yang begitu penting di dalam kehidupan. Hampir tidak ada, saudara, aktivitas di atas muka bumi ini yang tidak berkaitan dengan uang. Semuanya berkaitan dengan uang, bahkan gereja juga berkaitan dengan uang. Walaupun kita tahu, saudara, uang itu bukan segala-galanya, saudara, tetapi segala-galanya membutuhkan uang.
Ada ungkapan yang berkata begini saudara, uang itu tidak dibawa mati. Betul? Betul kan? Uang itu tidak dibawa mati, tetapi hidup tanpa uang terasa mati. Itu ungkapan yang banyak diucapkan orang, saudara, yang menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa uang itu penting di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak mempersoalkan seberapa banyak saudara memperoleh uang di dalam hidup saudara. Tidak. Tuhan tidak anti saudara menjadi kaya. Tuhan tidak anti saudara cari uang. Bahkan Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, kata Yesus, datang untuk memberikan hidup kepadamu, yaitu hidup yang berkelimpahan. Dari ayat ini kita menangkap saudara, Tuhan pada prinsipnya ingin hidup kita itu berkelimpahan. Tuhan tidak menikmati orang yang miskin, lalu kemudian berkata, aduh kamu miskin pasti lebih rohani. Enggak. Tuhan lebih suka kalau saudara diberkati dan berkelimpahan di dalam hidup saudara. Kenapa? Sebab dengan berkelimpahan saudara bisa lebih memuliakan Tuhan. Tetapi persoalannya di sini saudara, ada hal-hal yang perlu kita sikapi berkaitan dengan uang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi pada pagi ini cuma satu saja saudara. Coba perhatikan saudara, ada 3 hal ini yang ingin saya bicarakan sebetulnya. Yang pertama, posisi uang di dalam hati kita. Yang kedua saudara, cara mendapatkannya. Dan ketiga, cara mengelolanya. Nah pagi ini saudara kita akan belajar yang pertama saja, karena ini juga panjang. Posisi uang di dalam hati kita. Mari kita perhatikan saudara. Lukas 12 ayat 16 sampai 21 berkata demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi orang ini sangat diberkati saudara, sampai-sampai hasil tanahnya tidak ada tempat lagi untuk menyimpannya. Kemudian perhatikan, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara perhatikan kalau kita membaca perikop ini saudara. Suatu hari Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan di dalam pengajarannya. Ada orang yang sangat kaya. Begitu kayanya, begitu diberkatinya orang ini saudara. Sampai lumbungnya itu tidak cukup. Kemudian dia berkata, aku akan merombak atau membuat lumbung yang baru untuk menyimpan segala hasil yang aku miliki. Nah perhatikan saudara, di dalam perumpamaan ini tidak ada indikasi yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu anti kekayaan, tidak.
Saudara perhatikan sekali lagi, Tuhan itu tidak anti saudara jadi kaya. Tapi kenapa di dalam ayat yang ke-20 Tuhan berkata bahwa malam ini kamu akan diambil nyawanya. Hei kamu orang yang bodoh. Coba perhatikan saudara, dalam perikop ini Tuhan tidak anti orang itu jadi kaya, berlimpah-limpah. Tuhan senang kalau melihat saudara diberkati. Tapi kenapa ayat yang ke-20 saudara, Tuhan berkata, hei kamu orang bodoh. Pertanyaan saya adalah, kebodohannya di mana? Tolong jawab. WL, Mas siapa namanya? Dika. Mas Dika, kebodohan orang kaya ini di mana? Jawab, salah nggak apa-apa. Paling disetrap di sini. Di mana? Memperkaya diri sendiri. Salahkah kita memperkaya diri? Hah? Coba tanya Pak Happy. Apakah Pak Happy kaya untuk orang lain? Kan enggak. Pasti lebih fokus kepada diri sendiri. Salahkah kita menjadi kaya untuk diri kita? Tidak, saudara. Lalu salahnya di mana? Ayo Dika. Pasti bingung nih. Kelihatan dari sorot matanya kebingungan. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa? Bingung? Kalau nyerah angkat tangan dong. Nyerah? Saudara perhatikan ayat 19. Letak kesalahan orang kaya itu di sini saudara. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Ini letak kesalahan orang-orang kaya, saudara. Dia tidak lagi menaruh jiwanya, hidupnya di tangan Tuhan, tetapi mengandalkan kekayaan yang telah dia miliki selama ini. Dan inilah yang membuat Tuhan berkata, hei kamu orang bodoh. Jadi saudaraku yang kekasih, sekali lagi perhatikan. Tuhan itu tidak anti saudara dan saya jadi kaya. Tetapi kalau saudara menaruh jiwa saudara, menaruh hidup saudara atas dasar kekayaan yang kita punya, itu yang menjadi kesalahan saudara di hadapan Tuhan. Saudara tahu, kalau saudara baca Alkitab, Tuhan itu paling sering menegur orang kaya. Orang miskin tidak banyak ditegur. Tapi orang kaya itu banyak ditegur. Kenapa saudara? Bahkan di dalam Yakobus pasal yang ke-5 itu dikatakan, hei orang-orang kaya, merataplah. Sampai dikatakan merataplah, akan ada hukuman yang menimpa orang-orang kaya. Pertanyaannya gini, orang kaya yang seperti apa? Orang kaya yang berbahaya di hadapan Tuhan adalah orang yang kaya yang menaruh hidupnya pada kekayaan. Makanya kenapa saudara Tuhan Yesus itu berbicara soal uang sampai 2000 ayat. Sebab banyak orang saudara memposisikan uang di dalam hidupnya, itu salah. Salah. Saya mau tanya kepada saudara, jawab ya. Pak Budi dah, Pak Budi. Uang itu bisa membinasakan kita enggak Pak Budi? Bisa. Bisa, kalau apa? Kalau pelit? Ya pokoknya kalau posisi uang di hati kita itu melebihi Tuhan, itu membinasakan. Makanya saudara kita perlu mengoreksi
Sebetulnya posisi uang di dalam hati kita itu sebagai apa? Ini perlu diperhatikan saudara. Dari pemahaman perumpamaan ini kita menangkap kebenaran begini saudara. Bahwa Tuhan itu ingin tetap menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Dan tidak boleh tergeser oleh apapun. Kenapa Tuhan ingin jadi Tuhan di dalam hidup kita saudara? Sebab berkat itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya Tuhan ditinggalkan saudara. Tetapi supaya Tuhan dipermuliakan. Coba lihat ayat ini. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan apa yang ada pada kita. Itu adalah keinginan Tuhan terhadap kita saudara. Jadi apapun yang kita punya, maka tujuannya Tuhan memberikan itu adalah supaya nama Dia dipermuliakan. Kemudian perhatikan kalimat penting yang lain. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa maksud dari kalimat ini saudara? Maksud dari kalimat ini adalah apapun yang saudara terima dari Tuhan. Ingat yang pertama harus saudara ingat itu Tuhan. Apapun yang saudara dapatkan di dalam hidup. Maka yang pertama saudara harus ingat itu Tuhan. Tidak boleh yang lainnya saudara. Harus Tuhan yang pertama. Saya pribadi saudaraku yang kekasih sebagai hamba Tuhan. Tentu harus mengajarkan perpuluhan. Dan saya punya konsep begini saudara. Kalau saya mendapatkan berkat. Maka yang harus pertama saya sisihkan itu adalah perpuluhan. Jangan ditunda-tunda nanti lupa. Atau tidak lupa nanti kepake. Saudaraku yang kekasih, ini yang Tuhan minta. Ketika kita mendapatkan segala berkat dari Tuhan, maka yang pertama harus kita ingat itu adalah Tuhan. Dari ayat ini saudara kita mengerti posisi Tuhan itu tidak boleh tergeser. Tidak boleh tergeser oleh apapun yang kita punyai di dalam hidup ini. Bukankah ayat 13 tadi berkata begini saudara. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi posisi Tuhan itu tidak boleh kalah oleh Mammon. Tidak boleh saudara. Posisi Tuhan harus number one. Harus nomor satu melebihi dari apapun kepentingan di dalam hidup kita. Sebab kalau tidak saudara, maka kita punya potensi yang besar untuk membuang Tuhan. Coba kita lihat contoh saudara. Ya sebelum saya tampilkan, menurut saudara Yudas itu cinta Tuhan enggak? Yudas mencintai Tuhan enggak? Iya. Cinta Tuhan. Kenapa Yudas menjual Yesus? Ayo. Saudara Yudas itu hidupnya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Selama 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia tetap bisa menjual Yesus. Jangan saudara berpikir saudara setia ibadah. Lalu saudara berkata saya tidak mungkin menjual Yesus. Yudas saja bisa. Kembali ke pertanyaan tadi. Yudas mencintai Yesus enggak? Mencintai?
Setuju saudara mencintai? Kalau Yudas mencintai Yesus, kenapa Yudas menjual Yesus? Ayo jawab. Berarti tidak mencintai Yesus dong. Nah, perhatikan jawabannya di sini saudara. Yudas itu saya percaya mencintai Yesus. Tetapi Yudas itu saudara tidak mencintai sepenuh hati. Saudara mungkin mulutnya berkata, oh saya cinta Yesus. Tapi dalam prakteknya saudara flu dikit tidak ibadah. Ada kepentingan kecil tidak ibadah. Kalau ditanya cinta Yesus, cinta. Tapi kenapa mudah tinggalkan? Sebabnya adalah karena kita tidak mencintai Yesus sepenuh hati. Maaf ya, saya tidak menjamin semua orang yang hadir pagi ini cinta Yesus sepenuh hati. Saya percaya saudara cinta Yesus. Buktinya saudara datang ibadah. Tapi kalau soal ditanya apakah saudara cinta Yesus sepenuh hati, tidak ada jaminan. Saya pakai contoh Dika lagi. Mas Dika, pelayanan sudah berapa lama di sini? Kayaknya baru nih, saya baru lihat. 2019 pas saya khotbah di sini terakhir, ada nggak ya? Pas nggak ada mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Saya tidak menghakimi. Mas Dika, ini contoh, tapi tolong berikan jawaban yang sangat jujur dari hati. Kalau Mas Dika ini biasa ibadah pagi, jangan mikir ada sore ya. Ini anggap ibadah satu kali saja. Jam 8. Ada orang yang minta ketemu dengan Mas Dika jam 8:30. Urusan bisnis, kalau ketemu itu pasti dapat untung sekitar 50 juta. Tetapi jam ibadah, pilih mana? Ibadah. Kenapa? Untuk menyenangkan sayakah jawabannya? Kenapa? Pilih ibadah. Karena tawaran itu cuma contoh. Kalau tawaran itu benar, milih mana? Ayo. Mikir saudara. Kalau kita mau menjawab jujur, banyak orang mungkin memilih 50 juta. Ini rohani banget ini Mas Dika ini. Puji Tuhan. Pak Antipas berhasil mendidik. Banyak orang akan memilih 50 juta dengan dalih begini. Ibadah kan masih ada minggu depan. Jangan ada sore, yang cuma satu kali ibadah. Contohnya cuma satu kali ibadah. Ibadah masih ada minggu depan. Benar nggak? Benar. Minggu depan masih ada ibadah. Tahun depan masih ada ibadah di tempat ini. Tapi tanyakan, kita masih ada nggak minggu depan? Itu yang perlu saudara tanyakan. Kita masih ada nggak minggu depan? Dan maaf, bukan nyumpain jangan-jangan ibadah hari ini adalah ibadah yang terakhir bagi kita. Makanya kenapa kita harus setia beribadah saudara. Siapa tahu ibadah kita hari ini adalah ibadah yang terakhir. Jadi kalau kita melihat contoh tadi saudara, berat saingan itu. Uang itu betul sering menjadi saingan Tuhan. Betul saudara. Uang itu sering menjadi saingan Tuhan. Kira-kira pejabat itu disumpah enggak ya ketika mau menjabat sesuatu? Sumpah.
Sumpah itu mengikat dengan siapa? Tuhan. Tapi kenapa korupsi? Apakah mereka kekurangan uang? Apalagi kita geram juga mendengar ternyata kita beli selama ini Pertamax itu sebetulnya Pertalit. Korupsinya sampai 900 triliun. Wow. Itu mengerikan saudara. Apakah mereka kekurangan uang? Tidak. Tapi kenapa mengingkari janji? Cinta uang. Sebab dia terikat uang dan dia cinta Tuhannya tidak sepenuh hati. Kalau orang cinta Tuhannya sepenuh hati, saudara, tidak ada yang bisa membuat dia tergiur untuk menukarkan Tuhan, tidak. Coba kita lihat contoh lain, Lukas 18 ini. Jadi di dalam kitab Lukas itu banyak contoh tentang masalah keuangan, saudara. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu," ini hebat, "telah kuturuti sejak masa mudaku." Saya kagum sebetulnya dengan orang ini, sejak masa mudanya taat sama perintah-perintah Tuhan. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, kalau kita membaca ayat ini, rasanya gimana ya? Ada orang yang sudah begitu setia dan taat terhadap perintah-perintah Tuhan, tetapi dia berlalu, akhirnya mungkin orang ini binasa. Saya percaya begini saudara, ketika belum ada Yesus yang turun ke dalam dunia menebus kita, syarat untuk orang ke sorga itu adalah sempurna melakukan Taurat. Sempurna melakukan Taurat. Nah, mungkin saudara bertanya, dalam perumpamaan ini, orang itu sudah sempurna di dalam melakukan Taurat, tapi kenapa kok sepertinya orang ini sepertinya kayak tidak diselamatkan? Coba perhatikan saudara, sebabnya adalah Yesus tahu walaupun dia taat kepada Taurat, tetapi yang jadi Tuhan di dalam hidupnya itu bukan Tuhan. Yang jadi Tuhan di dalam hidupnya itu adalah kekayaan. Nah, perhatikan saudara, saudara mungkin nampak setia beribadah, ngasih persembahan, tapi sebetulnya saudara tidak bertuhankan Yesus. Itu mungkin. Sangat mungkin. Yang jadi Tuhan di dalam hidup kita sebetulnya kekayaan. Nah, Yesus tahu hal ini dari anak muda ini saudara. Lalu kemudian dia berkata, "Kalau kamu pingin sempurna, jual hartamu, bagikan ke orang miskin." Saudara perhatikan, ayat ini tidak berlaku buat semua orang. Tapi ayat ini berlaku kepada orang yang di dalam hatinya Tuhannya kekayaan, tetapi nampaknya dia setia di dalam peribadatan. Namun sebetulnya hatinya bertuhankan bukan Tuhan, tetapi kekayaan. Nah, ayat ini berlaku, jual hartamu,
bagikan ke orang miskin. Kenapa Yesus nyuruh begitu? Supaya hatinya tidak terikat kepada kekayaan itu. Saudara, kalau hati kita sampai begini, sekalipun saudara nampak taat, mungkin ngasih perpuluhan, saudara nampak setia, tetapi kalau hati saudara seperti orang ini, maka hati yang seperti ini saudara, itu tidak layak bagi Tuhan. Enggak layak saudara. Ini perlu diperhatikan saudara, makanya posisi uang di hati kita itu seperti apa saat ini? Jadi apa? Itu perlu dikoreksi saudara. Mari kita perhatikan beberapa ayat penting saudara yang berkaitan dengan uang. Yang pertama Matius 28 ayat 12. Ayat ini berkata begini saudara, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Kenapa serdadu-serdadu itu harus dikasih uang? Sebab serdadu-serdadu ini memberitahukan kepada para pembesar, para pemuka agama, Yesus bangkit. Mereka tidak suka, saudara. Mereka tidak suka, lalu kemudian mereka memberi uang dan dia berpesan begini, kamu jangan ngomong kemana-mana Yesus bangkit. Dan sejak itu saudara, berita kebangkitan itu seperti dibungkam oleh apa? Uang. Tahukah saudara bahwa hal yang sama bisa terjadi kepada kita? Bahwa kebenaran yang harus disampaikan oleh kita itu bisa dibungkam oleh uang. Jadi berbahaya uang itu kalau diperlakukan dengan tidak sewajarnya saudara. Contoh lain yang kedua adalah 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ayat ini berkata saudara bahwa akar dari segala kejahatan adalah uang, betul enggak? Salah. Cinta uang. Uang itu bukan akar segala kejahatan. Tetapi akar kejahatannya kalau kita cinta uang. Makanya ada orang yang punya konsep begini, kalau berbisnis itu jangan dicampur adukan dengan firman Tuhan. Betul nggak Pak Happy? Betul. Kenapa Pak Happy betul? Ya bisnis, jadi kalau firman Tuhan itu menghalangi bisnis begitu. Ya begitulah. Banyak orang seperti itu. Saudara, apakah firman Tuhan tidak berlaku di dalam bisnis? Saudara, kalau saudara merasa terhalang oleh kebenaran saat berbisnis, berarti bisnis saudara bisa saja melakukan yang tidak benar. Firman Tuhan itu untuk meluruskan jalan kita, termasuk di dalam bisnis kita. Sebab itu firman harus mengontrol bisnis kita. Supaya apa? Supaya tidak menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Kalau demikian saudara, dipisahkan begitu, ini sebetulnya cinta akan uang. Jadi cinta akan uang itu akan membuat orang itu menghalalkan segala cara, saudara. Itu bahayanya uang. Ayat yang berikutnya, Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Betul nggak saudara? Saudara punya 1 juta, pingin 2 juta. Saudara naik sepeda, pingin motor. Saudara pingin punya motor, pingin mobil. Setelah punya mobil, pingin, nggak mungkin. Bisa beli jet pribadi saudara, kalau uang saudara.
Setelah punya jet pingin apa? Terus tidak akan ada puasnya. Tidak akan ada puasnya, saudara. Jadi perhatikan baik-baik. Bukan Tuhan tidak ingin memberkati kita. Tapi kita pertama-tama kalau diberkati harus punya sikap yang benar terhadap uang itu. Kan pernah ada saudara gereja yang mengajarkan begini. Saudara, siapa yang ingin diberkati Tuhan, angkat tangan. Tahun depan saudara yang naik sepeda akan naik motor. Pernah diajarkan oleh sebuah gereja yang menekankan teologi kemakmuran. Saudara, saya percaya Tuhan bisa memakmurkan kita. Tetapi kalau saudara hanya melihat kebenaran dari sisi ini saja, ketika saudara menderita karena iman saudara, saudara mungkin orang pertama yang menghujat Tuhan. Dalam gereja itu harus diajarkan teologi salib juga. Bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah. Gereja yang hanya menekankan teologi kemakmuran sedang mengkerdilkan jemaat. Bahkan bisa dikatakan sedang menyesatkan jemaat. Karena ketika penderitaan tiba, dia tidak akan terima. Nah, jadi benar saudara apa yang dikatakan pengkhotbah, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Terus rasa haus itu akan makin besar. Seperti meminum air laut. Bukan tambah segar tetapi tambah haus, saudara. Itulah kekuatan uang, saudara. Jadi ini penting, perhatikan saudara. Kemudian yang berikutnya Mazmur 62 ayat 11c. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Janganlah hatimu melekat padanya. Benar kan saudara? Ini kerinduan Tuhan saudara. Kalau kita diberkati, jangan taruh hati kita di berkat itu. Tetaplah taruh hati kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Tapi uang bisa mengubah hal itu saudara. Lalu kemudian Kejadian 37 ayat yang ke-28. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara, uang itu bisa membuat persaudaraan itu pecah. Ya, katanya orang bilang begini saudara, kalau sudah bicara uang tidak ada saudara. Tidak ada saudara, betul. Banyak hubungan adik kakak pecah itu karena warisan. Banyak saudara. Saya punya konsep begini saudara, kalau orang tua saya berbagi warisan, maka mantu-mantu itu tidak boleh ikut campur. Biar adik kakak saja yang berbagi. Jangan dipengaruhi oleh pasangan hidup di belakang, kamu harus lebih gede, kamu harus lebih gede. Itu yang membuat keributan. Nah, saudara bisa melunturkan kasih antar saudara. Buktinya ketika Yusuf itu saudara ditangkap oleh kakak-kakaknya yang nangkap nih. Bukan musuhnya, kakak-kakaknya yang iri menangkap Yusuf lalu dijual. Pertama dimasukkan ke dalam sumur, lalu kemudian diangkat dan dijual. Apa yang mendasari supaya dapat uang? Keuangan, uang itu saudara bisa melunturkan persaudaraan. Bisa. Ini jahatnya uang saudara. Kemudian yang berikutnya, 1 Raja-Raja 21 ayat 16. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Saudara tahu cerita ini, Raja Ahab pingin kebun anggur Nabot. Tapi Nabot tidak menjual, dia nangis, dia merengek. Lalu istrinya yang bernama Isabel maju. Diambillah 2 orang saksi palsu untuk menuduh Nabot itu telah menghujat Allah, dihukum matilah. Kasus begini sering terjadi saudara. Sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saudara. Orang yang tidak bermaksud menista agama dianggap menista agama, dihukum.
Itu kayak begini saudara, si Nabot itu dituduh padahal tidak begitu. Supaya apa? Supaya Ahab mendapatkan kebun anggur Nabot. Lagi-lagi masalah harta saudara, itu yang membuat mereka berbuat jahat. Yang berikutnya Kisah Para Rasul 5 ayat 2 berkata, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dengan setahu istrinya, Ananias setahu istrinya Safira menahan sebagian. Kenapa saudara ini menahan jadi salah? Perhatikan ya, pada awalnya saudara, Ananias ini berjanji kepada Tuhan di depan rasul-rasul, kalau tanah ini terjual, semua hasil penjualan tanah akan kuberikan kepada Tuhan. Kemungkinan Safira tidak tahu. Kemungkinan Safira tidak tahu. Ketika dia mendapatkan uang, lapor kepada Safira istrinya. Dan Safira merasa enak benar kamu serahkan ini hasil kepada gereja misalnya begitu. Udah gini saja, potong separuh. Dan itu menjadi sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Makanya kalau saudara memberi, mau perpuluhan, mau persembahan pembangunan, kalau masih ada pasangan, sehatilah. Jangan diam-diam saudara. Suami saudara begitu terjamahnya oleh Tuhan. Lalu kemudian dia berjanji, Tuhan aku akan ngasih 100 juta. Istri tidak tahu. Ketika diberitahukan kepada istri mau ngasih 100 juta, ternyata tidak setuju. Gimana coba? Pasti suami ini bingung. Makanya pernah kan ada satu gereja saudara di Jawa Tengah yang pencarian dananya begitu gampang. Undang pengkhotbah yang spesialis menggerakkan hati orang untuk memberi. Saudara tahu itu orang ketika ditantang memberi pada lari ke depan. Zaman itu zaman BlackBerry, belum ada Android saudara. Orang baru punya BlackBerry saudara, maju ke depan ditaruh di depan mimbar. Dipersembahkan, ada yang dompetnya dikeluarkan, bahkan kunci mobilnya dikasihkan. Tapi ketika pulang ke rumah, istri yang tidak tahu itu saudara marah. Makanya saya katakan suami istri kalau memberi persembahan harus sehati. Jangan sampai umpet-umpetan, tapi harus sehati supaya tidak jadi masalah di hadapan Tuhan. Nah ini Ananias saudara berbohong dan dua-duanya juga berbohong akhirnya. Koit semuanya saudara. Saudaraku yang kekasih, kalau hukum yang begini masih diberlakukan sampai saat ini, saya percaya Pak Antipas tiap minggu menguburkan jemaat. Kenapa? Yang tidak jujur itu selalu ada. Terutama persembahan yang paling rawan ketidakjujuran, itu perpuluhan. Itu paling rawan. Karena perpuluhan itu saudara, semakin besar berkat, semakin gede perpuluhannya. Sekarang kalau saudara misalnya dapat penghasilan 100 juta, perpuluhannya berapa? 10 juta, kembali saya tanya Mas Dika lagi, Dika, 10 juta perpuluhan besar enggak? Besar. Berani enggak kasihkan? Penghasilanmu 100 juta, perpuluhannya 10 juta, berani enggak? Hah? Kalau apa? Kalau contoh. Beraninya cuma contoh. Kalau itu menjadi kenyataan, amin kan kalau Tuhan berkati segitu? Berani enggak? Harus berani saudara. Kenapa kita enggak berani? Sebab kita cuma lihat yang 10% tapi lupa yang 90%. Itu yang menyebabkan kita enggak berani jujur di hadapan Tuhan. Saudara cuma lihat yang 10%, yang 90% diumpetin. Makanya kelihatan gede saudara. Coba saudara lihat jerawat. Terus lihat jerawat saudara. Enggak usah bisul, jerawat saja. Saudara lihat jerawat terus makin dekat. Gede enggak jerawat itu?
kelihatan gede. Karena lihatnya dari dekat. Orang kenapa tidak berani jujur di hadapan Tuhan dalam perpuluhan? Sebab dia lihatnya dari dekat. Gede ya. Keenakan Pak Antipas, keenakan gereja, macam-macam alasan saudara. Akhirnya kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Kalau hukum seperti ini masih berlaku hingga saat ini. Orang begini kok dicabut nyawanya oleh Tuhan saudara. Kenapa Tuhan tidak cabut orang-orang tidak jujur saat ini? Sebab Tuhan beri kesempatan untuk berubah. Saudaraku yang kekasih, jangan pandang remeh masalah keuangan. Masalah keuangan itu bukan hanya sensitif di hadapan orang. Tetapi masalah keuangan juga bisa sensitif di hadapan Tuhan. Ini penting saudara, ayat-ayat ini perlu saudara renungkan. Nah yang terakhir saudara, coba perhatikan bahaya uang. Satu, bahaya uang. Uang bisa membuat orang lupa anugerah Tuhan. Uang bisa membuat orang lupa anugerah Tuhan. Kenapa Yudas menjual Yesus? Sebab uang lebih berharga daripada Yesus. Kenapa orang begitu mudah tinggalkan ibadah? Sebab uang lebih berharga daripada ibadah. Kenapa orang ada yang berani mengorbankan kebenaran, mengorbankan Yesus demi jodoh? Sebab jodoh lebih berharga daripada Yesus. Banyak contoh-contoh begini saudara, yang akhirnya uang membuat orang lupa akan anugerah Tuhan. Yang kedua saudara, bahaya uang. Uang dapat membuat orang jauh dan tinggalkan Tuhan. Ada seseorang yang berkata begini, maaf saya sementara tidak ibadah dulu dengan setia. Kenapa? Dia jawab begini saudara, mumpung saya masih produktif. Saya masih kuat, masih sehat. Maaf, saya mungkin rada jarang ibadah karena sibuk bisnis. Saudara hati-hati. Uang itu bisa membuat orang jauh dan tinggalkan Tuhan. Yang ketiga, saudara, bahaya uang. Uang dapat pecahkan hubungan suami istri. Saudara tahu, habis lebaran beberapa waktu yang lalu di Pemalang, angka perceraian itu ternyata meningkat di Pemalang. Makanya di Pemalang janda bertambah. Kenapa? Alasannya apa, saudara? Alasan yang paling kuat itu masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu alasannya. Makanya uang itu bisa memecahkan hubungan suami istri. Kalau hidup berkeluarga dengan pasangan, saudara jangan menganut paham ada uang lanang, uang wadon. Maksudnya apa sih? Uang wadon itu adalah uang gaji suami. Suami kerja atau suami berusaha dapat uang, itu adalah uang wadon, serahkan ke istri semuanya. Uang lanang itu adalah uang sampingan. Diam-diam ternyata punya usaha sampingan. Nah disebutnya uang lanang. Jangan ada istilah itu di dalam kehidupan keluarga saudara. Apapun yang saudara dapatkan itu adalah uang bersama. Uang bersama, tidak boleh ada uangku, uangmu. Katanya kalau wanita itu begini saudara, uangmu, uangku, uangku, uangku. Bukan uangmu. Kalau wanita begitu katanya saudara. Jadi memang uang dapat memecahkan hubungan suami istri. Buktinya apa? Banyak yang cerai. Gara-gara ekonomi. Kemudian yang berikutnya saudara, bahaya uang. Uang dapat membuat orang tidak menghargai pelayanan. Ya betul saudara, alasannya pekerjaan dan sebagainya, pelayanan, telepon, tolong ganti dulu ya. Begitu gampang. Untuk hal ini saya belajar kepada kakak ipar saya, kakaknya istri saya. Pak Budi tahu namanya Pak Harun Stefanus, pernah khotbah di sini belum ya? Ke Hokseng. Belum ya. Ini bukan seorang hamba Tuhan full timer kayak saya, saudara. Suatu hari dia berkunjung ke rumah kami di Pemalang. Dan itu sampai hari Sabtu. Lalu saya katakan, gimana kalau hari Minggunya khotbah dulu. Karena walaupun dia bukan seorang hamba Tuhan full timer, tetapi khotbahnya bagus saudara.
Dia nggak mau. Bukan tidak menghargai pelayanan yang saya tawarkan. Tapi alasannya apa? Alasannya saya ada tugas di sekolah minggu. Ada tugas di sekolah minggu, saudara. Ini pelayanan yang banyak diremehkan orang. Kalau saudara lagi sibuk dengan usaha saudara atau di luar kota, saudara mungkin akan menelpon ketua sekolah minggu, tolong saya sedang di luar kota, ganti tugas saya ya, begitu gampang. Tapi kakak ipar saya, saudara, walaupun sebetulnya dia bisa telepon, dia tidak mau, dia tanggung jawab dengan pelayanan sekecil apapun. Dan saudara tahu hasilnya apa? Hasilnya hidupnya diperhatikan dan diberkati Tuhan. Kalau saudara berani all out bagi Tuhan, nggak mungkin Tuhan diam. Nggak mungkin saudara. Saudara berani mati-matian buat menyenangkan Tuhan. Sampai saudara sibuk pun saudara tetap melayani dengan tulus. Lihat hidup saudara akan diberkati Tuhan. Jadi kalau kita lebih fokusnya ke uang, pelayanan nantilah. Ini kan urusan pendeta. Urusan full timer bukan urusan saya. Kita akan gampang minta diganti, saudara. Lalu yang terakhir, saudara, bahaya uang adalah uang dapat buat orang lupa tujuan hidup yang sebenarnya. Ingat dari ayat yang pertama tadi, harta kita yang sesungguhnya bukanlah uang yang ada di dunia. Uang itu bukan produk surga, bukan. Uang itu produk dunia. Dan kalau kita mati, uang tidak akan dibawa sampai di sorga. Tetapi harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang Tuhan siapkan untuk orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdiri, saudara.